Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi ini Bapak akan menjelaskan tentang lanjutan materi kita di simulasi dan komunikasi digital tentang media mengajar. Jadi giliran kali ini kita sebenarnya belajar tentang e-learning dan video editing. Nah, untuk video editing nanti boleh kalian lihat di channel Bapak, ada video hasil editan dari kakak-kakak kalian dulu. Jadi kalian bisa lihat, tetapi kondisinya sangat berbeda dengan keadaan sekalian sekarang, di mana kakak-kakak kalian itu membuatnya karena kondisi sekolah masih aktif. Nah, sekarang jauh sekali perbedaannya, di mana kalian belajar sendiri dari rumah. Tapi Bapak yakin kalian bisa melakukannya karena Bapak yakin handphone kalian memadai untuk membuat video kecil atau sederhana tentang kehidupan sehari-hari kalian. Tetapi hari ini kita fokus pada e-learning. Baik, anak-anakku semua, silakan perhatikan apa saja sih yang dipelajari di roadmap e-learning dan video editing kita. Ya, jadi nanti kita lihat satu persatu. Ini hanya sebagai bahan pemikiran anak-anakku, sebagai pembuka dari pembelajaran ini. Silakan diperhatikan sejenak. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang dimaksud dengan e-learning. E-learning berasal dari kata elektronik dan learning merupakan metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi baik menggunakan hardware maupun software. Ada dua persepsi dasar dari e-learning yang berkembang saat ini, yaitu satu, electronic based e-learning, internet based. Nah, electronic based learning semua pembelajaran yang menggunakan media teknologi informasi baik secara online maupun offline seperti menggunakan perangkat digital. Penjelasan ini artinya sekarang kalian sudah melakukan yang namanya electronic based learning, ya. Contoh, ada PDF yang Bapak sebarkan atau pembelajaran yang dalam bentuk Word Bapak sebarkan menggunakan WA atau Classroom lalu kalian membacanya. Itu adalah bentuk dari bahan ajaran yang disebut dengan electronic learning. Kalian mempelajari bahannya menggunakan perangkat elektronik. Kemudian ada juga internet based. Apa sih yang disebut dengan internet based? Proses pembelajaran yang secara khusus dilakukan dengan memanfaatkan teknologi jaringan internet sebagai media utama yang harus disediakan. Ya, anak. Jadi di sini kalau internet based artinya anak-anakmu belajar bergantung dengan jaringan internet itu sendiri. Contoh, anak-anak ingin masuk ke classroom, iya kan? Pada saat anak-anak ingin masuk di classroom, otomatis anak-anakku semua membutuhkan jaringan internet kan. Nah, jadi kegiatan itu yang disebut dengan internet based, ya. Nah, kita lihat e-learning. E-learning apa saja sih yang perlu dipersiapkan? Yang pertama kita harus punya hardware-nya sendiri. Hardware-nya yaitu bisa berupa perangkat komputer, gadget, laptop, tablet, smartphone, dan lain-lain. Kalau untuk software-nya bisa kalian lihat web browser, Google Chrome, Mozilla, Opera, ya. Itu adalah software-nya. Kemudian yang terpenting adalah jaringan internet itu sendiri. Kemudian lagi keempat, materi yang disajikan biasanya dilengkapi dengan berbagai jenis file pendukung seperti file audio, video, PDF, gambar, dan lain-lain. Kemudian strategi pembelajaran yang digunakan itu bisa berupa suplemen, komplement, atau replacement. Jadi Bapak akan jelaskan hardware
Saya yakin anak-anakku paham apa yang disebut dengan hardware, yaitu perangkat keras ya. Perangkat keras yang digunakan untuk melakukan kegiatan learning itu. Software itu adalah aplikasi yang akan digunakan oleh kalian untuk mengoperasikan hardware tersebut. Kemudian internet dan intranet. Internet dan intranet. Yang satu adalah jaringan internet, yang satunya hanya jaringan biasa. Kemudian peran pendukungnya yaitu jenis file pendukung itu bisa berupa video, audio, PDF, gambar. Iya, sama seperti yang Bapak lakukan. Sekarang Bapak menggunakan video, lalu Bapak upload video tersebut di YouTube. Sehingga anak-anakku kapan saja mau melihat kembali apa yang menjadi penjelasan Bapak, itu akan gampang anak-anakku lakukan. Kemudian terakhir yaitu strategi pembelajaran. Ini strategi pembelajaran itu bisa dalam bentuk suplemen atau penambahan. Complement itu adalah pembahasan dan replacement itu adalah menggantikan informasi yang sudah lama dengan informasi yang baru. Manfaat penerapan electronic learning yaitu materi pembelajaran yang diakses oleh siswa lebih beraneka ragam dan lebih variatif. Pembelajaran dapat menyesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan siswa. Lebih efektif siswa dapat belajar berinteraksi, berdiskusi setiap saat selama terkoneksi internet. Hemat biaya, tidak terlalu banyak menggunakan kertas. Siswa tidak memiliki ketergantungan pada buku teks pelajaran. Membuat siswa lebih cerdas dan menganalisa informasi. Pembelajaran bersifat fleksibel, siswa dapat belajar tanpa terbatasi oleh ruang dan waktu. Hasil evaluasi dapat dilihat secara otomatis, memungkinkan kolaborasi di luar ruang kelas. Ya, jadi manfaat-manfaatnya ya positif. Kemudian ada 6 aspek yang berpotensi meningkatkan prestasi belajar dengan menggunakan metode e-learning. Yang pertama ada globalisasi informasi. Globalisasi informasi, kemudahan dalam mengakses informasi oleh siswa maupun guru melalui internet. Mobilitas, siswa dapat mengakses materi, menjawab soal, dan belajar kapan saja, di mana saja selama terkoneksi dalam jaringan internet. Real time feedback, setiap ada perubahan yang dilakukan secara otomatis dapat dilihat dan dioperasikan oleh peserta didik. Kemudian kombinasi, ya di kombinasi model pembelajaran ini bisa mode e-learning dapat dikolaborasikan sistem pembelajaran konvensional sebagai pelengkap. Iya anak. Jadi seperti yang Bapak ajarin ke kalian, jadi Bapak biasanya memberi materi, lalu kalian buat rangkumannya, lalu rangkumannya dikumpul. Biasanya seperti itu ya. Nah, hal tersebut yang menjadi semi ya. Artinya semi di mana terdapat sebuah kombinasi penggunaan materi secara elektronik online tetapi tetap dilakukan secara konvensional juga. Updatable, tidak mengharuskan guru dan siswa berada dalam satu ruangan dan waktu yang sama. Ya, artinya di mana saja anak-anakku bisa mengaksesnya. Contoh pelajaran Bapak hari ini, anak-anakku hanya cukup cari sinyal, lalu mengakses classroom, lalu mengakses link dari yang Bapak bagikan ini. Kemudian bisa menjadi sebuah stimulus adanya fitur yang menarik, tampilan GUI yang indah, animasi, merangsang siswa lebih tertarik dalam mengakses e-learning. Ya, biasanya kalau Bapak kasih materi, Bapak yakin belum berani untuk membacanya, tetapi kalau Bapak kasih sebuah video, lalu kalian mendengarkan suara Bapak tanpa kalian membaca teks, kalian bisa mendengarkan suara Bapak dan Bapak yakin lebih gampang dipahami dengan cara mendengarkan suara Bapak. Ya, nah itulah disebut dengan stimulus ya anak-anakku. Nah, coba lihat nak ya.
ada namanya pelengkap. Iya, di dalam e-learning itu bisa jadikan sebuah sumber pelengkap ya anak ya. Kemudian kombinasi bisa diaduk atau dicampur dengan cara pembelajaran yang lain. Jadi tidak hanya e-learning saja tetapi juga konvensional juga bisa. Kemudian daring penuh. Ini bisa anak-anakku rasakan pada saat anak-anakku semua merasakan bertemu dengan guru yang mengajak kalian full untuk Zoom meeting dari 1 jam itu 60 menit itu full dengan pertemuan untuk Zoom meeting. Makanya artinya bisa melakukan daring penuh ya atau fully online. Nah, anak-anakku semua silahkan lihat di sini. Ada yang warnanya kuning, assessment ya, penugasan, praktis dan exam itu namanya latihan dan ujian. Course collaborations itu artinya pembelajaran secara kolaborasi. Tracking history progress artinya mencari jejak sejarah perkembangannya. Master course artinya menguasai pembelajarannya. Content delivery ilmunya tersampaikan. Student and interactor artinya siswa dan instrukturnya, dan semua itu akan menjadi membulat di satu titik, yaitu menjadi learning management system, artinya sistem manajemen pembelajaran ya. Bisa kita lihat di LMS, Learning Management System adalah salah satu aplikasi yang memungkinkan perusahaan, sekolah, institusi pendidikan, staf, guru tinggi atau sebuah organisasi sosial untuk dapat mengelola, mendokumentasi, melacak dan membuat laporan penyampaian program pendidikan serta pelatihan menggunakan media daring ya. Jadi seperti di zaman Covid kita ini, COVID-19, kita memang full daring ya. Walaupun sebenarnya banyak hal-hal yang juga bisa merugikan, di mana kemampuan dari siswa itu sendiri untuk mengakses jaringan internet jika mereka menemukan daerah-daerah yang agak sedikit jauh dari jangkauan sinyal, maka akan menjadi kesulitan ya. Oke, lihat lagi. Nah, lihat ya anak ya. Jadi grafik LCMS ini, Learning Content Management Systemnya itu berdasarkan ini. Ada web developer, graphic artist, instructional designer, subject matter expert. Nah, hal-hal tersebut harus dimiliki pada saat Learning Content Management System. Kita lewat aja anak ya penjelasan yang satu ini. Oke, lewat lagi. Nah, di sini kita bisa lihat dari sistem pembelajaran e-learning itu ada namanya kelemahan. Nah, kelemahannya apa saja? Ini ada sekitar 5 titik kelemahan. Ya, 5 titik kelemahan dari e-learning itu sendiri. Yang pertama, siswa dan guru harus memiliki koneksi jaringan internet untuk dapat mengakses e-learning. Ya, ini yang terjadi pada anak-anakku semua yang dari kampung ya. Jadi mendapatkan kesulitan dalam jaringan. Kemudian pembelajaran yang bersifat mandiri dan individual mengakibatkan lamanya pemahaman yang diproses dan kemungkinan muncul perbedaan persepsi antara siswa. Ya, tepat sekali nak. Karena kalau belajar sendiri artinya kita hanya mempelajari pola pikir kita sendiri. Tetapi jika kita belajarnya bareng dengan teman-teman, maka ada hal-hal yang baru yang kita tidak paham, tapi teman kita yang paham. Akhirnya kita mendapatkan satu kesamaan ide. Nah, inilah yang disebut dengan mengatasi dari kelemahan dari e-learning bagian kedua. Bagian ketiga, kecenderungan pembelajaran bersifat individu. Ya, benar. Karena sekarang otomatis rata-rata siswa semuanya belajar sendiri ya, individu ya. Jadi kurang terjadi interaksi sosialnya. Tidak semua golongan umur siswa dapat diimplementasikan e-learning. Iya, untuk hal ini tidak semua siswa bisa melakukan e-learning, dan karena
seperti yang Bapak bilang tadi, ketidak terjangkauannya pada mungkin saldonya, pulsa dan lain-lainnya atau kuotanya ya. Membutuhkan perangkat keras dengan dukungan software yang memadai. Ya, jadi untuk melakukan pembelajaran e-learning ini otomatis kita membutuhkan sebuah sistem komputer yang cukup bagus, performa bagus, dan kualitasnya yang bagus sehingga terjadilah sebuah hubungan koneksi antara guru dan siswa melalui sistem jaringan e-learning itu sendiri. Baik, sampai di sini dulu penjelasan Bapak. Jadi untuk e-learning, nah sekarang Bapak membuat tugas buat anak-anakku semua. Tugasnya tolong kalian buat rangkuman dari pembahasan Bapak tadi untuk dicatat di buku catatan kalian. Ada saatnya Bapak minta catatan itu untuk diperiksa. Jadi tugasnya buat anak-anakku sekalian, sekali lagi Bapak bilang, yaitu adalah membuat rangkuman dari slide-slide yang Bapak sudah jelaskan tadi. Baik, saya yakin sudah mengerti dengan tugasnya dan Bapak akhir kata mengucapkan selamat pagi buat anak-anakku semua. Selamat kalian untuk belajar lagi di mata pelajaran yang lain dan tetap semangat, jaga kesehatan ya, jangan lupa cuci tangan kalau bersentuhan dengan orang, dan kalau sudah melakukan perjalanan jauh silahkan untuk mandi bersih ya. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.